Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So thank you so much guys buat teman-teman sekalian yang sudah selalu bergabung di setiap kali update kita lakukan. So teman-teman, di video update hari ini kita seperti biasa update weekly. Kita bakal lihat ekspansi range selama seminggu ini, plus informasi apa aja nih yang perlu teman-teman take note. Yang paling utamanya adalah FOMC press conference akan diadakan pada hari Kamis mendatang sekitar jam 1 pagi. So if you guys agree untuk kita adain live streaming, jadi live reaction pada saat FOMC press conference, mungkin teman-teman bisa bantu support di likes button dari video ini, at least 500 likes, dan artinya teman-teman setuju untuk kita live dan react bareng-bareng pada saat press conference di hari Kamis nanti. So yeah, I'll be waiting for your likes ya teman-teman, at least 500 likes. So teman-teman sekalian, tadi kita udah sempat live streaming duluan, malam-malam sih sekitar jam 12-an ya, jam 1 sih sama teman-teman di advance group, dan shocking banget buat saya karena ternyata masih ada 40 orang kan, lebih kurangnya itu masih aktif di malam hari, dan kita banyak pembahasan yang cukup menarik, dan kita sempat antisipasi proses reversal daripada market terutama di altcoins. Dan yang menarik di sini salah satunya adalah Matic, plus kita lihat juga ada Thorchain atau Rune yang sedang mengalami proses reversal yang cukup proper. Dan satu lagi, ini sempat saya mention loh di video kemarin, yaitu Koti ketika retest terhadap area supply zone ternyata tidak ada breakout di sana karena diiringi dengan breakdown pada Bitcoin juga. Tapi seperti yang saya selalu sampaikan ke teman-teman bahwa di hari Senin pada saat pembukaan itu market seringkali mengalami yang namanya manipulasi. Jadi ada fake out ke atas atau ke bawah yang cukup agresif, dan kita baru bisa bilang biasanya stabil lagi itu sekitar jam 11 siang atau jam 10 pagi ya, more or less dari jam 10 ke atas lah, itu baru mulai pergerakan yang bisa dibilang cukup stabil gitu ya. Kalau pagi hari terutama jam 7 sampai jam 9 itu biasanya sering kali saya temukan market crypto itu mengalami manipulasi di sana. Jadi dia create higher point dan juga lowest point dulu daripada time frame weekly, baru kemudian ada pergerakan yang sesuai dengan trend sebelumnya atau sesuai dengan market structure sebelumnya. Nah, ini kita akan coba untuk discuss dulu teman-teman, ekspansi range kita probabilitasnya seperti apa, minggu ini bias kita lebih ke bullish atau ke bearish, dan kita sama-sama review kembali bahwa ada satu berita penting yaitu press conference yang akan diadakan pada hari Kamis nanti sekitar jam 1 pagi. Tadi saya sudah mention ya by the way. Dan di press conference ini yang menjadi highlight utamanya tuh bukan soal interest rate decision. Kita tahu kayaknya dia udah akan pertahankan di 5,5%. Ini kelihatannya sudah tidak bisa diganggu gugat. Tapi satu yang menjadi concern yaitu FOMC Economic Projections. Jadi FOMC akan mengeluarkan proyeksi ekonomi mereka untuk kuartal 4 ya. Kita sekarang sudah memasuki bulan September. Bulan berikutnya itu adalah bulan awal untuk kuartal 4 yaitu Oktober, dilanjut November dan Desember. Jadi di 3 bulan terakhir ini akan menjadi satu buah kalau kita bisa bilang ya, satu buah keadaan atau kondisi penting yang menentukan apakah The Fed pada tahun 2023 akan melakukan cut rate atau dia akan menaikkan rate sekali lagi. Dan statement yang menurut saya paling ditunggu oleh market saat ini untuk market kembali bisa bullish adalah apakah next year The Fed akan memutuskan untuk melakukan rate cut. Itu mungkin diharapkan lah daripada pembahasan seputar economic projection dan juga pada saat press conference. Jadi yang penting itu sebenarnya pada saat press conference dan apa yang di-report oleh FOMC pada saat economic projections itu dirilis. Jadi statement itu yang paling penting sebetulnya teman-teman. Alright, so itu adalah satu yang kita perlu antisipasi untuk pergerakan seminggu ini. Sangat disarankan untuk tidak terlalu overtrade, risknya diatur sebisa mungkin, jangan terlalu besar. Saya tahu hampir setiap saat saya katakan hal demikian karena memang saya cukup yakin teman-teman perlu diingatkan kembali berulang kali supaya teman-teman tidak overtrade atau over risking daripada posisi yang kalian ambil, terutama menjelang news. Jadi kayak di hari Rabunya sore hari itu teman-teman udah boleh mulai stay away dari market karena kita nggak pernah tahu nanti saat malam hari si Jerome Powell ngomong tuh dia bakal ngomong apa, kita nggak akan tahu teman-teman. Oke? Itu adalah satu poin yang tidak bisa kita antisipasi. So kita bakal lanjut lagi untuk price actionnya.
starting from daily time frame. Jadi saya mau sharing sedikit reason dibalik panah ini teman-teman. Jadi saya sudah updatekan ini juga ke teman-teman di advance dari tadi kita update ya. Ada beberapa poin yang saya highlight di sini. Jadi dari range hourly sampai ke range daily-nya. Ini kalau daily ekspektasi adalah pergerakan antara 27.200 sampai 25.150. Kemudian untuk hourly-nya sendiri antara 27.200 which is supply yang tadi kita marking dengan area lebih kurangnya 26.300-an ya, dan saya lihatnya malah bisa lebih rendah lagi. Nah, kenapa kita antisipasi kondisi area tersebut? Satu teman-teman, kalau teman-teman ingat kemarin ya per video update yang saya berikan sekitaran 23 jam yang lalu, itu saya sampaikan kalau kita pengen lihat Bitcoin bullish, at least dia harus breakout dulu nih dari 26.600. Kenyataannya hari ini kita nggak ngelihat ada breakout dari sana, market hanya terkonsolidasi dan pada akhirnya ini mendekati opening market ya sekitar jam 3 jam 4 pagi kita ngelihat Bitcoin malah breakdown nih dari area yang kita marking sebagai support levelnya. Now the biggest question is apakah ini adalah part of the manipulasi? Ya, ini yang memang kita antisipasi sama-sama. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kayaknya saya sempat mention ini di salah satu video kita yang sudah kita rilis kemarin atau beberapa hari lalu, yaitu saya inform soal bagaimana di sini time frame daily ya Bitcoin yang tadinya bullish sekali ya pada hari pertama, dilanjut ke hari kedua itu bullishnya semakin berkurang, dilanjut ke hari ketiga bullish momentumnya juga sama semakin berkurang, lalu di hari keempat Anda bisa lihat body candle itu hanya kecil tipis aja di follow up dengan red candle ya, membentuk seperti spinning tops di mana buntutnya memanjang ke atas dan ke bawah tapi di close dalam keadaan bearish candle. Nah, hari ini itu kita bisa melihat Bitcoin closing kembali dalam keadaan memerah. Ini artinya pada time frame hourly saya pikir kita punya probabilitas cukup tinggi untuk retest terhadap previous support resistance di time frame daily. Jadi kita bisa antisipasi kondisi tersebut akan membawa Bitcoin untuk turun kembali retest terhadap major SNR yang dalam beberapa hari terakhir itu saya selalu inform hal yang sama, yaitu membentuk major SNR pada kisaran area 26.275 dolar. Kita tahu di sini merupakan resistance, after dia successfully di breakout, it becomes support, kemudian saat ini menjadi resistance kembali, dan saat berhasil di breakout, now it becomes support lagi. Jadi kalau misalkan hari ini Bitcoin merespon apa yang terjadi pada time frame daily, berarti ada retracement ke kisaran area 26.300 dalam waktu dekat. Itu bisa terjadi pada saat market open di sesi Asia pagi hari ini. Ya, nah kemudian ini adalah supply zone yang tadi saya sempat inform. Kenapa area tersebut? Karena kalau teman-teman perhatikan di sini, kita bisa lihat bahwa terdapat yang namanya fair value gap dari titik 27.193 dolar. Kalau dibulatkan mungkin kita bisa ambil kisaran 27.200 kali ya, pembulatan biar mantep. Ya, lebih kurangnya seperti itu. Dengan level fair value gap ketemu di kisaran titik 26.920 dolar. Kalau kita bulatkan mungkin ini jadinya 269 itu jauh banget ya. 26.900 dolar. Ini mungkin pembulatannya lebih kurangnya di area tersebut. Jadi kita punya fair value dan supply zone itu yang terakhir ada di sini. Kenapa demikian? Karena seperti yang saya jelaskan tadi juga di live streaming advance group ya. Saya lihat di sini bahwa harga itu sebelum terbentuk fair value gap, kita bisa lihat ada proses fake out-nya dulu. Jadi seperti liquidity sweep dari area atau box berwarna hijau itu atau candle berwarna hijau lah. Lalu si harga selanjutnya di follow up dengan penurunan yang amat sangat agresif tanpa adanya retracement, bahkan mampu membawa Bitcoin untuk break terhadap previous low-nya dan create new low level setelahnya. Jadi kalau kita perhatikan lagi, satu area yang belum di-retest untuk resistance sejauh ini adalah area supply zone di 27.200 tadi. Ya, saya sih nggak bilang apakah market akan kembali ke sana dan dia benar-benar kena rejection gitu ya.
I think it all depends on the reaction of market sepanjang seminggu ini. Dan kalau misalkan dia turun ya di sini, karena tadi saya sudah jelaskan di time frame daily kita ngelihat pelemahan momentum pada buyersnya. At least bull candle yang tadinya panjang-panjang itu makin lama makin menyempit, setelah menyempit diiringi dengan red candle atau bear candle dan diiringi dengan bear candle lagi pada hari ketiga ya. Dengan gambaran di time frame 4 jam kalau kita lihat di sini, apabila Bitcoin benar-benar mengkonfirmasi nih break low ya. Jadi kalian bisa lihat dari closing time frame 1 jam. Mungkin per kalian bangun, kalian ngelihat di price action, terus kalian lihat Bitcoin, wah dia udah break low, habis itu dia retrace nih dan somehow dia ketahan di area tersebut. Nah ini teman-teman boleh antisipasi. Berarti untuk pergerakan besok pagi aja saya pikir Bitcoin sangat possible untuk testing sampai kisaran $26.250. Kita lihat dulu nanti dari sana. Kalau misalkan Bitcoin somehow breakdown, teman-teman perlu ingat bahwa kita punya VWAP yang saat ini act as support untuk pergerakan Bitcoin. Jadi kita gunakan VWAP itu dari previous high-nya di sini. Saya akan tambahkan atau saya akan detailkan di time frame 1 jam. Kita bisa move ke sini lebih kurangnya. Lalu teman-teman perhatikan, ini adalah support line kita terhadap VWAP. Kalau somehow VWAP di sana memberikan reaction dan terjadi rejection pada Bitcoin, teman-teman harus antisipasi. Bitcoin di sini bisa saja meneruskan kembali penurunannya hingga ke range yang lebih besar sampai ke $25.150. Nah, mengapa demikian? Coba kita lihat lagi kembali pada time frame daily-nya. Ya, kita kembali pada time frame daily-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa setiap kali Bitcoin bergerak di bawah major support resistance, itu very likely kita melihat Bitcoin testing sampai ke level $25.150. Jadi memang itu adalah area utama kunci untuk pergerakan Bitcoin at least selama seminggu ini. Kita tahu range-nya antara supply zone 27.200 sampai dengan kisaran $27.150 ya. Dua area itu ibaratnya teman-teman jadi punya acuan. Kalau dia retest sampai ke 27.200 dan kalian lihat ada rejection, itu adalah sign bahwa kalian bisa consider untuk melakukan sell short. Ya, sejauh ini sih ngelihat progres pergerakan Bitcoin lebih kurang seperti itu. Ada beberapa yang masuk ke dalam watchlist kita. We are currently watching Rune atau Thorchain untuk potensi sell shortnya. Jadi saya expecting Thorchain atau Rune bisa mengalami retracement dulu dan retest terhadap key level kita. Baru kemudian kita decide untuk melakukan sell short. Kemudian selain itu kita punya Koti juga. Saya personally ngelihat Koti di sini lumayan menarik karena harga sudah sukses terreject dari supply zone yang sempat kita marking juga nih di video update kemarin ya. Saya sempat inform which one is it? Ini adalah CFX. CFX. Nah, ini dia teman-teman ya, Koti. Jadi kemarin kita sempat review seputar Koti. Saya katakan kita punya area supply zone. Kalau memang di sini kita lihat percepatan tren, maka konfirmasi yang dibutuhkan untuk buy pada Koti adalah apabila Koti di sini sukses untuk breakout dulu di atas previous resistance-nya. Jadi kita bisa marking seperti ini, baru kemudian confirm nih untuk di entry long. Tapi faktanya Koti tidak menunjukkan demikian. Per update pergerakan hari ini kita lihat ada double top terbentuk, rising wedge ternyata masih berlanjut dan successfully di breakdown. Saat ini kita sedang melihat apakah Koti mampu bertahan dari tekanan beli yang masuk di sini serta mampu mempertahankan area support resistance ini sebagai potensi resistance. Maka ini akan menjadi opportunity menarik untuk sell short diiringi dengan Bitcoin tentunya. Oke, ini salah satu dan kemudian salah duanya, masih banyak lagi. Kita ngelihat Shiba Inu di sini, probabilitas masih turun. Wah, ini kayaknya saya harus update-nya di sini ya, teman-teman. Coba kita lihat. Yap, Shiba Inu terakhir kita antisipasi terhadap probabilitas untuk dia turun apabila dia break low dari area ini. Karena yang menjadi utamanya bagi saya adalah melihat pergerakan overall-nya itu masih reject dari support resistance. Tambahannya terakhir adalah Matic. Kita ngelihat Matic juga sama bergerak di dalam sebuah Oke, saya harus di sini ya. Kita lihat Matic di sini bergerak di dalam sebuah rising wedge channel. Kemudian kalau dia break low, which is saat ini sudah ya, kita bisa lihat ada konfirmasi dia break terhadap previous low. I think it's gonna be a good sign for Matic di sini bisa meneruskan penurunannya. Jadi kita bisa memanfaatkan pergerakan ini untuk melakukan sell short pada saat retracementnya. Nanti kita lihat dulu retracementnya seperti apa, baru kemudian kita consider atau decide apakah bisa dimanfaatkan atau tidak. Oke,
itu dia teman-teman informasi yang bisa saya bagikan seputar Bitcoin. Mudah-mudahan cukup jelas dari apa yang saya sampaikan. Range kita sendiri sudah tahu ya kira-kira di area berapa. So be safe buat teman-teman semuanya yang lagi ongoing mode transactions. Make sure kalian manage your risk dengan baik, dan pastinya always utamakan resiko dibandingkan dengan profit ya, karena profit itu ibaratnya tetaplah harus kita meresikokan sesuatu dulu untuk bisa dapetin profit. Kalau kita nggak paham resikonya, yang ada teman-teman malah jadi ya bisa dibilang gambling jatuhnya. Oke, so I guess that's it from me. Mudah-mudahan cukup jelas. Kita ngelihat probabilitas Bitcoin saat ini atau sejauh ini itu lebih condong untuk penurunan ya, atau potensi untuk dia retrace dulu. So kita lihat dulu nanti seperti apa. And once again guys, help me to reach 500 likes, maka kita akan live streaming pada saat FOMC press conference di hari Kamis nanti. Oke, God bless buat teman-teman semua. Have a nice day dan happy Monday everyone. Cheers, bye bye guys.